perkenalkan, nama saya Francisca Demetri. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Erlangga Darmais Jakarta, program studi ekonomi Fakultas Ekonomi dengan NIM 192314008. Nah, di sini saya baru ada di Bank BBD Syariah Cabang Nusa Negara. Nah, bank ini merupakan bank yang salah satunya ada di daerah Nusa Negara. Nah, pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan industri yang ada di Indonesia. Yuk ikutin terus videonya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan industri di Indonesia. Salah satunya adalah perkembangan industri kelembagaan keuangan di Indonesia, yaitu perbankan. Dalam Surat Menteri Keuangan RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya melakukan penghimpunan dan penyaluran data kepada masyarakat, terutama guna untuk membiayai investasi perusahaan. Selain itu, menurut salah satu ahli yaitu Dahlan Ismail mengemukakan bahwa lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset keuangan ataupun tagihan. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha lembaga keuangan adalah menghimpun atau menyalurkan dana dengan tujuan untuk keperluan investasi hingga kegiatan distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Nah, lalu untuk perkembangan terkini dari industri khususnya di perbankan berdasarkan makna, arti, dan tujuan dari lembaga keuangan, maka para pelaku pasar dan juga investor perlu mengetahui berbagai perkembangan terkini dari data keuangan. Hal ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan melakukan investasi dan bisnis. Perkembangan yang dimaksud ini berasal dari bursa saham, nilai tukar mata uang, harga berbagai komoditas. Nah, pada tahun 2022 secara resmi, OJK memperpanjang stimulasi yang ditujukan bagi lembaga keuangan non-bank. Nah, saat ini salah satu lembaga keuangan, yaitu keuangan syariah, memiliki prospek yang sangat cerah di Indonesia. Jadi perbankan di Indonesia yang berbasis syariah cukup banyak. Pada 10 tahun terakhir, aset dalam pengelolaan dan pada bagian industri di keuangan syariah di Indonesia meningkat lebih dari 300%, hampir menjadi 288 triliun dolar US Amerika. Hal tersebut dipaparkan oleh Presiden Indonesia yaitu Jokowi pada saat memberikan sambutan pada Global Islamic Investment Forum 2022 yang disiarkan secara virtual. Menurutnya, negara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam industri keuangan syariah dan industri halal. Terlihat meski dalam era pandemi namun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, total aset meningkat sebesar 13,7% dan tahun 2021 meningkat menjadi 17,1%. Pangsa pasar di industri perbankan syariah pada tahun 2024 diproyeksikan akan terus tumbuh hingga mencapai 3,69 triliun dolar AS. Berdasarkan proyeksi sebelum pandemi, cadangan di Indonesia diproyeksi memiliki pangsa pasar 1,5 triliun dolar AS, sehingga potensi ini sangat potensial untuk ditingkatkan. Indonesia juga memiliki kepadatan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga dengan adanya perbankan syariah ini bisa membuat masyarakat muslim bisa mengikuti ataupun menabung dengan cara syariah. Nah, tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh industri lembaga keuangan pada saat ini adalah yang pertama, munculnya wabah virus pandemi COVID-19, di mana di tahun ini harus menghadapi tantangan munculnya varian baru yaitu Omicron. Dengan adanya wabah tersebut, sangat mempengaruhi industri lembaga keuangan, di mana adanya penurunan kualitas aset, nilai tukar rupiah menurun drastis terhadap dolar AS. Lalu tantangan yang kedua adalah pada sektor infrastruktur, di mana Indonesia saat ini mempunyai pembiayaan proyek strategis yang jumlahnya cukup banyak serta cukup besar. Tantangan yang ketiga adalah menjaga kepentingan bisnis dan kepentingan nasional. Tantangan yang
Keempat adalah terkait dengan digitalisasi, di mana lembaga keuangan harus selalu berinovasi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Tantangan yang kelima terkait dengan sumber daya manusianya yang belum optimal. Tantangan yang terakhir adalah pada tingkat kesehatan perusahaan, lembaga keuangan khususnya perbankan harus memiliki perusahaan yang sehat, modal cukup, hutang proporsional, dan kinerja yang lancar. Nah, untuk prospeknya sendiri, yang pertama, untuk memajukan industri lembaga ini di masa depan solusinya perlu adanya pengembangan kelembagaan industri keuangan seperti perbankan dan non-perbankan agar mendorong persaingan di industri keuangan. Misalnya menyediakan kebutuhan layanan spesifik dalam membiayai infrastruktur, membiayai pertanian, membiayai perindustrian. Lalu yang kedua diperlukannya edukasi serta perkembangan sumber daya manusia yang lebih luas dalam meningkatkan kapasitas industri keuangan secara nasional sehingga mengoptimalkan sumber daya manusia. Yang ketiga, perlu adanya regulasi ataupun kebijakan yang jelas antar sektor sehingga memudahkan untuk saling bekerja sama. Lalu, saran yang keempat adalah memaksimalkan penggunaan digitalisasi dalam mempromosikan atau menggunakan untuk menciptakan pelayanan pada lembaga industri keuangan di masa kini maupun di masa depan. Selain itu juga perlu adanya peningkatan literasi keuangan terkait dengan pasar keuangan, baik yang pasar keuangan syariah maupun yang konvensional. Solusi yang lainnya adalah mendorong lembaga jasa keuangan syariah untuk mendukung pembangunan kawasan industri halal. Jadi, kegiatan usaha sebuah lembaga keuangan adalah menghimpun atau menyalurkan dana dengan tujuan keperluan investasi hingga kegiatan distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Dalam waktu ke waktu terdapat perkembangan yang berasal dari bursa saham, nilai tukar mata uang, harga berbagai komoditas, berita dalam luar negeri. Semua itu tentu dapat berpengaruh positif negatif dalam sentimen pasar khususnya dalam industri keuangan, yaitu perbankan. Nah, pada tahun awal 2022, secara resmi OJK memperpanjang stimulusnya yang ditunjukkan bagi lembaga keuangan non-bank. Sedangkan saat ini salah satu lembaga keuangan yaitu keuangan syariah memiliki prospek sangat cerah di Indonesia. Nah, jadi untuk itu perkembangan perbankan saat ini harus lebih memperhatikan apa yang dibutuhkan, baik yang dibutuhkan dalam internal ataupun eksternal, sehingga semua perbankan ataupun lembaga keuangan yang ada di Indonesia bisa sedikit lebih maju dan bisa lebih mengutamakan kenyamanan serta mengutamakan untuk memajukan Indonesia, misalnya dalam investasi ataupun menawarkan pinjaman-pinjaman ataupun program yang lainnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan perkembangan industri keuangan lembaga di Indonesia. Mohon maaf, lembaga keuangan di Indonesia khususnya pada bank. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.